إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan karunia-Nya sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk sama-sama dapat berkumpul di tempat yang baik ini, di hari yang baik, di cuaca yang baik, dan mudah-mudahan bersama dengan orang-orang yang baik yang tentunya dalam rangka sama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu
Ta'ala mentakdirkan kita yang hadir di sini menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah sahabat yang mungkin pernah disampaikan oleh para asatidzah, namun bagi saya dan mungkin bagi umumnya, kisah ini bisa menjadi suatu motivasi, menjadi inspirasi, sekaligus menjadi renungan buat kita semua. Yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini hidup di zaman Nabi dan bersama Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan Sya'ban adalah setiap dilaksanakannya sholat berjamaah 5 waktu di masjid, beliau tidak pernah terlambat dan selalu datang lebih awal. Namun beliau juga memiliki kebiasaan yang unik, yaitu beliau mengambil bagian pojok masjid atau bagian sisi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak mengganggu orang lain dalam menjalankan ibadah di masjid. Sampai-sampai kebiasaan unik dari Sya'ban ini dipahami oleh para sahabat yang lain dan juga dipahami oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian suatu ketika saat ingin mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, Nabi Muhammad SAW melihat tidak mendapati sahabatnya yang bernama Sya'ban. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, adakah yang melihat Sya'ban? Ternyata para sahabat diam, karena tidak ada yang melihat Sya'ban. Kemudian Nabi bertanya kembali, adakah yang tahu kabar Sya'ban? Namun para sahabat masih terdiam karena tidak mengetahui kabar Sya'ban. Melihat saja tidak, bagaimana tahu kabar? Khawatir kesiangan mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka sholat berjamaah pun dilakukan. Setelah selesai sholat subuh berjamaah, kemudian Nabi Muhammad SAW memperhatikan kembali para jamaah. Ternyata sahabat yang ditunggu oleh Nabi ini, yaitu Sya'ban, belum hadir juga. Lalu Nabi bertanya kembali kepada para sahabat, adakah yang tahu rumahnya Sya'ban? Lalu seorang sahabat mengangkat tangannya dan berkata, wahai Nabi, saya tahu persis rumahnya Sya'ban. Baik, kalau begitu kita berangkat menuju rumahnya Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban itu sampai waktu duha, diperkirakan ukuran waktunya itu sekitar 2-3 jam. Jadi sangat jauh perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban, sekitar 2-3 jam. Kemudian setibanya di rumah Sya'ban, diketuklah pintu rumah tersebut.
Assalamualaikum. Kemudian dibukakanlah pintu rumah tersebut oleh seorang wanita. Lalu Nabi bertanya kepada wanita tersebut, benarkah ini rumahnya Syahban? Iya, benar wahai Rasul, ini rumahnya Syahban, rumah suami. Lantas bagaimana kabar Syahban? Kenapa tidak hadir sholat subuh berjamaah di masjid yang biasanya selalu hadir mengerjakan sholat berjamaah di masjid? Lalu sang istri dari Syahban ini meneteskan air mata. Wahai Rasul, suami saya yang bernama Syahban ini tidak hadir ke masjid karena beliau sudah wafat atau sudah meninggal. Jadi tidak hadirnya Syahban ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah lantaran meninggal. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang istri dari Syahban ini menceritakan keanehan sebuah peristiwa yang dialami oleh suaminya, yaitu Syahban. Wahai Rasul, saya merasa heran. Kenapa menjelang ajalnya suami saya Syahban ini berteriak-teriak? Mendengar itu, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Yang artinya sesungguhnya kamu ini telah lalai. Sesungguhnya dahulu ini kamu telah lalai. Min hadza, dari peristiwa ini, peristiwa menjelang ajal, yaitu peristiwa sakaratul maut, peristiwa yang kelak semuanya akan kita dapat, yang akan kita rasakan. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka kata Allah, kami singkapkan, kami buka penutup yang menutupi matamu, dan penglihatan hari itu sangat tajam. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat peristiwa sakaratul maut menjelang ajalnya Syahban, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan beberapa adegan semasa Syahban ini hidup di dunia, di mana Syahban setiap harinya menuju ke masjid itu berjalan kaki yang jaraknya itu sekitar 2-3 jam dari rumah menuju ke masjid. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ganjaran balasan kepada Syahban dari setiap langkahnya dari rumah menuju ke masjid, dan Allah perlihatkan balasannya berupa surga yang sangat indah. Lalu apa yang keluar dari ucapan Syahban ketika itu, ketika sakaratul maut? Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi jaraknya? Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi jaraknya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan balasan dari setiap langkah kaki dari rumah menuju ke masjid. Lalu adegan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amal perbuatan yang dilakukan Syahban. Ketika hendak sholat subuh, Syahban membuka pintu rumahnya. Kemudian yang dirasakan adalah cuacanya ketika itu angin berhembus sangat dingin sekali.
Lalu kemudian Sya'ban kembali lagi kamarnya untuk mengambil pakaian bagian luarnya supaya tidak kedinginan. Kemudian keluarlah Sya'ban menuju ke masjid. Dalam perjalanan Sya'ban melihat seseorang yang tergeletak, yang kondisinya mungkin kritis. Lalu Sya'ban menghampiri orang tersebut dan membuka bagian luar bajunya ini, kemudian dipakaikan kepada orang yang kedinginan tadi. Kemudian dipapah dan akhirnya bisa sama-sama mengerjakan sholat subuh berjamaah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kembali amal perbuatan yang dilakukan Sya'ban ketika itu, yaitu surga yang sangat luar biasa. Lalu apa lagi yang keluar dari mulut Sya'ban ketika sakaratul maut? Aduh, kenapa tidak yang baru yang diberikan? Aduh, kenapa tidak yang lebih bagus lagi yang diberikan kepada orang tersebut? Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan adegan saat Sya'ban hendak sarapan pagi, yaitu kebiasaan di zaman itu sarapan paginya dengan susu dan roti. Melintaslah dan singgahlah seorang laki-laki. Dia berkata kepada Sya'ban, wahai saudaraku, saya belum makan beberapa hari. Kemudian Sya'ban ini tersentuh dan dipanggillah laki-laki tersebut. Kemudian sarapan Sya'ban ini susunya dibagi dua, rotinya dibagi dua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kembali balasan dari amal perbuatan yang Sya'ban lakukan, yaitu surga yang sangat indah. Lalu apa yang keluar dari lisan Sya'ban ini? Aduh, kenapa tidak semuanya? Aduh, kenapa tidak semuanya diberikan pada orang yang berbakti? Jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini sungguhnya kita dapatkan banyak pelajaran. Yang pertama, kisah Sya'ban ini mengajarkan kepada kita untuk berdisiplin dalam sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Yang kedua, kisah ini mengajarkan kepada kita untuk selalu membantu, menolong orang yang sedang kesusahan, sedang kesulitan. Dan pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jadilah kita orang-orang yang mudah berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini mampu menginspirasi kita dan mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dapat beramal dengan maksimal sehingga kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang beruntung seperti Sya'ban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu
له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وذنبا مغفورا ودعاء مستجابا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا والمسلمين والمجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا والمسلمين والمجاهدين في رفح اللهم انصر إخواننا والمسلمين والمجاهدين في يمن وفي كل مكان وكل زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة